Salam saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami datang di hadapan hadirat-Mu dan mengucap syukur karena kasih dan anugerah yang Engkau curahkan bagi kami semua. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus, juga hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat yang mendengar firman-Mu. Biar firman Tuhan ini memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka dalam Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita pada saat ini, saya akan mengangkat satu topik untuk kita, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan atas alam semesta dan berkuasa atas seluruh hidup kita. Atau Yesus Kristus berdaulat atas seluruh alam semesta dan atas perjalanan hidup kita. Peristiwa mengenai angin ribut diredahkan itu bukan satu peristiwa yang biasa, tapi ini adalah benar-benar peristiwa yang luar biasa. Karena ini adalah badai yang tiba-tiba mengamuk di atas danau pada waktu Yesus dan murid-muridnya sedang menyeberangi danau Tiberias atau danau Galilea itu. Dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Kalau dikatakan angin mengamuk dan danau itu pun mengamuk, maka ini bukan badai biasa yang membuat murid-murid Yesus semuanya ketakutan. Kenapa? Karena murid-murid Yesus sebagian besar dari mereka adalah nelayan-nelayan yang sudah sehari-harinya pekerjaan mereka di danau Galilea itu. Tapi pada waktu melihat gelombang yang begitu besar, pada waktu melihat badai yang begitu dahsyat, murid-murid pun yang sudah biasa menjalani kegiatan sehari-harinya di danau itu menjadi sangat takut. Berarti ini bukan badai biasa. Karena dikatakan bahwa mengamuklah angin ribut dan danau itu. Berarti ini satu badai dan tofan yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang juga kita mengalami badai dan tofan yang mungkin bukan badai dan tofan biasa, tapi mengalami badai dan tofan kehidupan yang luar biasa. Tapi kita belajar dari cerita ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta dan Dia berkuasa atas perjalanan hidup kita. Dan kalau Yesus bertindak dan membuat murid-muridnya aman dalam perjalanan itu setelah melewati badai, maka begitu juga dengan perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita berjalan sendirian apapun pengalaman hidup yang kita alami di atas bumi ini. Badai-badai kehidupan yang mungkin menerpa rumah tangga kita, menempa bisnis kita, menempa karir kita, menerpa perjalanan hidup kita, apapun itu, kita percaya Tuhan selalu ada beserta kita. Dan memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan badai dan tofan itu terjadi supaya kita berserah sepenuhnya kepadanya dan kita melihat pertolongan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin
meninggalkan kita sendirian melewati badai yang ganas, melewati badai-badai kehidupan yang mengamuk dalam perjalanan kita. Di sini ketika murid-murid dalam keadaan ketakutan karena perahu mereka mulai ditimbus gelombang, mereka datang kepada Yesus dan membangunkan Yesus yang sedang tidur. Waktu badai mengamuk di atas danau Tiberias, dikatakan di sana bahwa Yesus tertidur. Yesus tidur di sini bukan berarti dia tidak tahu bahwa danau sedang bergelora. Gelombang besar sedang terjadi. Perahu yang mereka tumpangi sedang terancam. Yesus tahu karena dia adalah Tuhan. Tapi kadang-kadang dia membiarkan semua perkara itu terjadi karena murid-murid Yesus mau diajar oleh Yesus untuk melihat kebesaran Tuhan di atas badai. Di sini ketika Yesus bangun, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Jadi murid-murid Yesus yang sudah diajar oleh Yesus dan sudah dituntun oleh Yesus untuk melihat bagaimana orang-orang yang punya masalah dibebaskan dari masalah mereka. Bagaimana orang-orang sakit disembuhkan. Bagaimana orang-orang yang memiliki hari depan yang suram seperti orang kusta ditahirkan oleh Tuhan sehingga disembuhkan. Tapi sekarang Yesus mau membawa mereka dalam satu pengalaman yang luar biasa. Bukan hanya melihat orang lain mengalami kuasa Tuhan, tapi Yesus membawa murid-murid untuk mengalami kuasanya itu. Jadi bukan melihat pertolongan Tuhan yang terjadi pada orang lain, tapi mengalami pertolongan Tuhan terjadi dalam diri mereka sendiri. Kapan semua itu bisa terjadi? Yaitu pada waktu mereka sedang mengalami masalah-masalah dalam perjalanan hidup mereka. Seandainya Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau Tiberias itu dalam keadaan aman dan damai tanpa gelombang, maka tentunya murid-murid tidak mengalami mujizat yang luar biasa di mana Yesus menghentikan angin ribut dan danau itu, sehingga angin ribut berhenti dan danau itu menjadi teduh sekali. Tapi karena murid-murid Yesus mengalami terpaan badai yang begitu ganas dan luar biasa, dan Yesus menyatakan kuasanya untuk menghentikan badai, maka murid-murid mengalami langsung kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anaknya di atas bumi ini sekarang ini. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan badai dan tofan yang luar biasa itu datang. Tapi Yesus tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia mau kita belajar percaya dengan sungguh-sungguh. Dia mau kita berserah kepadanya agar kita melihat kebesaran Tuhan. Agar kita melihat kuasanya yang tidak terbatas memberikan pertolongan bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami terpaan badai yang dahsyat dan luar biasa, pandanglah kepada Tuhan. Serahkan semua padanya. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri di atas bumi ini. Dia sesungguhnya ada beserta kita. Tapi kadang-kadang dia mengizinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa, supaya kita bisa melihat bahwa dia selalu ada. Supaya kita bisa merasakan kasih-Nya yang begitu besar, merangkul dan membuat kita menjadi teduh. Karena tanpa badai, kita tidak akan pernah merasakan bagaimana kita mengalami mujizat dan Tuhan membuat hidup kita melewati semua pengalaman yang dahsyat dan luar biasa itu. Lalu kemudian dalam ayat-ayat yang kita baca ini juga, kita melihat bahwa ketika Yesus berdiri dan menghardik angin dan danau itu, maka dikatakan di sini bahwa danau itu menjadi teduh sekali. Perjalanan hidup kita yang mungkin penuh badai, kita percaya suatu hari akan menjadi teduh, karena Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas alam semesta, Dia juga berkuasa dan berdaulat atas seluruh hidup kita. Dia akan memberikan pertolongan bagi kita semua. Dan apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan ditepatinya. Asal kita sebagai orang-orang percaya tetap
tetap berserah kepadanya. Apapun pengalaman hidup kita yang kita alami sekarang ini, Tuhan selalu ada serta kita dan siap untuk melindungi kita. Karena Dia Tuhan yang berdaulat atas alam semesta dan Dia berdaulat berkuasa atas seluruh hidup kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu dan memohon Engkau jamah seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan tuntun semua anak-anak-Mu, semua sidang jemaat untuk melihat kebesaran-Mu di tengah-tengah badai yang sedang terjadi di atas Indonesia dan di seluruh dunia. Khususnya menghadapi serangan terpaan COVID-19, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan kiranya menyatakan kuasa-Mu, bahwa kuasa-Mu melebihi dari semuanya itu, dan kasih-Mu atas seluruh ciptaan-Mu akan selalu Engkau curahkan untuk melindungi dan menyelamatkan kami sebagai ciptaan-Mu yang terindah dan termulia. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh sidang jemaat dalam menghadapi semua kegiatan di normal baru ini. Hanya pertolongan Tuhan yang bisa membuat semua jemaat terlindung dan aman. Hanya kasih setia Tuhan yang bisa menaungi dan melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa lagi.